Massimiliano Allegri akui ketiadaan Weston McKennie bakal rugikan Juventus. Sang gelandang tim nasional Amerika Serikat gagal menyelesaikan laga di Estadio El Madrigal pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu dini hari lalu setelah mengalami masalah pada metatarsal. Juventus kemudian mengkonfirmasi bahwa cedera Weston McKennie akan membuatnya menepi sekitar 2 bulan ke depan. Dan Massimiliano Allegri mengakui betapa berdampaknya ketiadaan sang gelandang berusia 23 tahun akibat cedera ini. Kami menyesal untuk McKennie. Dia adalah satu-satunya pemain yang memiliki karakteristik tertentu, kata Allegri dalam konferensi pers jelang laga kontra Empoli dikutip dari Football Italia. McKennie memang terbilang spesial. Ia mampu menerobos masuk ke kotak penalti tanpa diketahui oleh lawan dan kerap kali mencetak gol lewat tandukan meski tidak memiliki postur tubuh yang unggul di bola udara. Di musim ini, ex-gelandang Schalke 04 telah bermain dalam 28 di semua ajang untuk Sinyonya tua dengan mencetak total 4 gol 3 diantaranya di Serie A. Ketiadaan McKennie juga menambahkan daftar panjang pemain pesakitan di skuad Bianconeri. Lantaran Paulo Dybala, Daniel Rugani, Alexandro Caio Jorge, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, dan Federico Chiesa juga tengah absen akibat cedera pada saat ini. Skuad Juventus berguguran. Juventus menghadapi Empoli akhir pekan ini dalam lanjutan Liga Italia. Laga tersebut akan sulit untuk Sinyonya tua karena para pemain berguguran. Empoli versus Juventus berlangsung di Stadio Carlo Castellani pada hari Minggu dini hari. Bianconeri sempat kalah 0-1 dari Empoli pada putaran pertama di Allianz Stadium. Misi untuk balas dendam sekaligus memperbaiki rentetan 3 hasil imbang bakal berat untuk Juventus. Saat ini tercatat ada 8 pemain asuhan Massimiliano Allegri yang cedera, teranyar adalah Weston McKennie. Saya sedih terhadap McKennie, dia berada di momen yang bagus dan dia adalah satu-satunya gelandang dengan karakteristik yang berbeda dari pemain lain, kata Allegri. Saya sangat menyayangkan Caio Jorge, kami menantikan dia dan juga Federico Chiesa. Federico Bernardeschi mengalami kemajuan yang baik dalam pemulihannya, kami akan lihat minggu depan. Paulo Dybala bisa bersedia melawan Fiorentina, Daniel Rugani harus dievaluasi, Giorgio Chiellini saya pikir dia tidak bisa bergabung sepanjang minggu depan. Alexandro terkena hantaman dan dia tidak akan ada di sana besok, Allegri menegaskan. Imbas dari krisis pemain, Allegri membawa pemain muda seperti Mathias Sul, Marle Ake, dan juga Fabio Miretti. Ketiga pemain itu tampaknya baru akan turun andai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama pertandingan melawan Empoli. Juventus sedang duduk di posisi keempat klasmen Liga Italia dengan 47 poin. Empoli ada di peringkat ke-13 dengan 31 poin. Massimiliano Allegri ungkap mengapa Juventus masih kesulitan bikin gol. Bianconeri rela menggelontorkan dana senilai 75 juta euro berpotensi mencapai 80 juta euro kepada Fiorentina pada bulan Januari lalu demi menggaet Vlahovic. Sang striker timnas Serbia mengawali karirnya di Turin dengan sebuah gol di laga debut, namun kemudian melalui paceklik dalam 3 laga. Sebelum mencetak gol cepat di laga perdananya di Liga Champions kontra Villarreal pada pekan ini, meskipun mengaku puas dengan kontribusi Dusan Vlahovic, namun Massimiliano Allegri menyadari bahwa Juventus masih kesulitan dalam mencetak gol. Kami membuat banyak kesalahan di Spanyol kontra Villarreal dan tidak memaksimalkan sejumlah kesempatan. Kami harus menjadi lebih baik, kami memiliki sedikit peluang kontra Villarreal dan seharusnya lebih jernih di sepertiga akhir lapangan, jelas Allegri. Villarreal bermain dengan garis pertahanan tinggi. Vlahovic mencetak gol dan saya bahagia dengan debutnya di Liga Champions. Sebagaimana saya bahagia dengan cara tim bekerja. Mengenai solusi soal mencetak gol, Allegri berharap agar para pemainnya memahami momen yang tepat untuk membunuh lawan-lawannya. Kami harus memahami momen yang tepat untuk membunuh lawan. Kami bermain bagus kontra Villarreal, namun kemudian kebobolan sebuah gol karena kami terlalu naif, tanda sang allenatore. Ketika Anda bermain dalam level sangat tertinggi, Anda tidak bisa memberikan kesempatan kepada lawan Anda untuk kembali dalam permainan.
Gagal bawa Juventus menang, Matthijs de Ligt tak salahkan Alex Sandro. Sama seperti ketika menghadapi Atalanta pada pekan sebelumnya, Bianconeri kembali meraih hasil imbang 1-1 kala mereka menjamu Torino di Allianz Stadium, Sabtu 19 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. De Ligt membantu Juve unggul pada menit ke-13 melalui tandukannya yang memaksimalkan umpan sepak pojok dari Juan Cuadrado. Namun Andrea Belotti menyeimbangkan skor pada babak kedua setelah melepaskan diri dari penjagaan Alex Sandro. Matthijs de Ligt harus bermain bersama Sandro sebagai duet bek tengah pada laga tersebut lantaran Rugani mengalami cedera pada saat pemanasan. Selagi Bonucci dan Gini memang tidak ada dalam skuad diakibatkan cedera. Berbicara tentang permainan sang bek kiri asal Brasil dalam pertandingan itu, Matthijs de Ligt mengatakan bahwa mitranya itu main dengan bagus sebagai bek tengah. Derby selalu menjadi permainan yang penting untuk kota dan fans. Alessandro main dengan sangat bagus. Kini kami punya 3 bek tengah yang sedang cedera dan Danilo dilarang tampil, kata sang bek tengah timnas Belanda itu kepada Dats. Itu adalah momen darurat namun dia main dengan sangat bagus. Kami punya hasrat yang besar untuk mencetak gol. Danilo mencetak sebuah gol seperti itu juga kontra Atalanta. Matthijs de Ligt diharapkan bisa menjaga kebugarannya sebagai satu-satunya bek tengah yang tersedia pada saat ini. Dia diprediksi akan berdua dengan Danilo, fullback yang juga bisa bermain sebagai bek tengah ketika Juve melawat ke markas Villarreal untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Estadio della Ceramica pada Rabu 23 Februari dini hari waktu Indonesia Barat.